Halo sahabat, ketemu lagi di channel saya. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk datang ke farm Exonic. Nah, ini sekarang lagi ada sama Bung Niko. Jadi Bung Niko ini yang ngurusin ini semua juga, sekaligus pawangnya di sini dari iguana. Ada berapa iguana ini? Tadi saya sempat tertegun sesaat melihat ada iguana. Mungkin ada lebih dari 200 lebih ya ini. Kurang lebih sih, ya hampir 300 ekor ya kalau total indukan. 300 itu kan indukan, belum lagi sama bayi-bayiannya ada berapa kira-kira saat ini yang masih ada nih? Babyan kurang lebih sisa 1000. Masih 1000 ekoran. Jadi 1.300 iguana. Belum lagi kalau misalnya kemarin belum dijual misalnya ya, bisa anakannya itu bisa sampai berapa ekor? Kalau untuk di sini Satu season gitu. Tiap tahun ya, tiap Iya. musim itu kurang lebih hampir 4.000 sampai 5.000 lah tergantung. 4.000 sampai 5.000 ekor iguana, luar biasa sekali. Tapi luar biasa, ini berdedikasi sekali. Saya juga jadi banyak tahu ternyata iguana yang ini, saya pikir ini iguana red iguana, ternyata ini adalah iguana green karena mau masuk ke musim kawin warnanya jadi berubah jadi orange ya. Kalau yang red juga banyak, tapi di sini paling banyak memang yang green ya. Yang green. Green iguana. Karena memang marketnya lebih banyak atau Ya, mungkin daya serapnya lebih tinggi sih daya serapnya lebih tinggi. untuk yang green. Kalau untuk yang albino, yang red dulu albino itu ada, cuma nggak terlalu banyak karena Harga jualnya mungkin lebih tinggi kan. harganya juga lebih tinggi, dan ya daya serapnya juga cuma beberapa ini kan, beberapa kalangan aja kan gitu. Kalau green kan kita ya semuanya bisa gitu. Kan saya tahu iguana tuh ngasih makan setiap hari. Berarti ini dengan ada ratusan indukan dan beberapa anakan, kira-kira satu hari tuh makanannya apa aja dan berapa banyak? Campur sih sebenarnya, ada kangkung, ada caisim, ada sawi, ada tauge, terus buah-buahan kayak pepaya sama pisang. Tapi kalau misalnya buat meningkatkan kualitasnya sendiri, ada nggak kayak suplemen atau mungkin pakan makan khusus misalnya? Biasa untuk iguana-iguana tertentu ya, apalagi untuk yang kontes segala macam itu biasa kita kasih pelet. Pelet, Pelet. pelet kayak ini. Iya, pelet kayak gini. Mereknya Repkal. Ini dapetnya gimana? Di mana nih saya? Cari aja Facebooknya. Oh, nanti itu. Nanti di ini Facebooknya Paulus Wikar. Oke, Ripkal. Ini mulai kapan sih? Dimulai dari pertama piara binatang sampai start serius jadi penangkaran. Ini pertamanya gimana? Ya pertama awal-awal kan semua dari hobi juga ya. Iya. Dari hobi ya, kita iseng piara, suka piara, terus kebetulan mereka kawin, kembang biak, terus jadi. Ya apa salahnya gitu kan, kita dari hobi terus jadi bisnis kan juga ya nggak terlalu ini. Udah berapa tahun jadi penangkaran ini? Ini kurang lebih 6 tahunan. 6 tahunan. 6 tahun. Tapi kalau piara binatang mah udah lebih dari itu kan sebelum piara. Dari kecil gitu. Jadi dari kecil piara binatang tuh 6 tahun yang lalu sudah mulai farm, dan ini farmnya menurut saya oke banget karena gemuk-gemuk itu, binatangnya gemuk-gemuk, iguananya gemuk-gemuk, dan terbukti dari hasilnya banyak gitu. Kalau di sini tingkat keberhasilan penetasannya bisa sampai di atas 50% nggak? Bisa di sini hampir 80%. 80%. 80%. Proses pengeramannya kan berarti satu-satu gitu ditata atau secara alami aja? Enggak, kita pakai inkubator. Pakai inkubator. Inkubator ya. Terus dari penyakit, apa biasanya penyakit yang paling gampang menyerang iguana secara banyak begini? Paling sering itu pencernaan ya. Pencernaan. Pencernaan ya, ada bladder stone-nya. Nah, biasanya dia sulit karena kita lihat secara fisik nggak kelihatan mereka ada ininya atau enggak. Ada luka di dalamnya. Cuma lama-lama badannya itu akan nyusut makin kecil terus. Nah, itu baru udah makin parah dah. Mesti kalau udah terlalu besar sih mesti dioperasi. Kalau buat iguana sendiri kawin kakak adik satu batch itu nggak masalah ya? Kalau di saya sih udah pernah cobain dan nggak ada masalah ya. Cuma Nggak nggak masalah. tahu juga ya karena masih banyak ini juga, masih banyak perdebatan di Masih luaran. proses belajar lah, masih proses lihat seperti apa Iya, gitu. Kalau saya sih udah pernah coba dan itu nggak ada masalah. Ya ini kan di sini saya yakin ada yang kakak adik kali ya. Ada yang saudara. Ada yang saudaraan satu gitu. Clutch, ada Satu. yang
ibu sama Anaknya. atau bapak sama anaknya juga ada. Tapi sejauh ini nggak ada tingkat kecacatan misalnya kayak buntutnya jadi wrinkle atau apa gitu nggak? Ada cuma masih batas normal ya sebenarnya, masih wajar lah istilahnya. Kayaknya saya pernah dapat anakan seperti itu, kebanyakan dari suhu sih, kemungkinan sih dari suhu. Jadi dari suhu sama kelembapan mereka kurang pas, karena dari semua telur itu paling ya nggak terlalu banyak sih persentase yang keluar minus atau bungkuk segala macam. Ini mungkin ada yang penasaran juga tuh, siapa tuh biasanya para pehobi kan lihat, wah kayaknya saya juga pengen ternak. Ini menguntungkan banget atau kadang-kadang di level yang break even point dengan segala biaya, energi dan lahan. Ya kalau kita sih sebenarnya yang penting nutup untuk merekanya lagi aja gitu. Iya. Jadi gitu. dari mereka untuk mereka aja gitu ya. Kalau ada lebihan ya nggak masalah. Ya alhamdulillah kan, kalau misalnya nggak ada ya anggap aja kita senang miara kok kan gitu. Saya cocok banget sama jawaban ini. Tadi saya pikir jawabannya kalau hanya pebisnis murni ya itu tadi yang dipikirkan adalah tentang untung atau ruginya saja. Tapi kalau pehobi itu tadi, kalau misalnya belum untung ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngasih makan iguana kita, ngasih tempat mereka berkembang biak. Kalau ada lebihannya itu juga bagus kan gitu. Jadi memang kalau ingin breed iguana atau secara umum ya binatang-binatang eksotik yang lainnya, memang kita harus didasari dengan rasa sayang dan suka dulu. Dari sayang dan suka maka akan timbul ketelatenan. Dari situ nanti kalau misalnya ada bonusnya secara material ya alhamdulillah. Kalau nggak pun ya nggak apa-apa kan gitu. Harga itu sendiri, maksudnya pengen tahu harga iguana. Pasarannya sekitar berapa? Kalau yang anakan yang green berapa? Kalau yang red berapa? Untuk yang green ini cuma kisaran aja ya, kisarannya itu kisaran dari 350 sampai 700.000. Sebenarnya balik lagi sih tergantung kualitas sama ukuran sih pastinya ya. Iya, untuk yang merah babynya dari 700 sampai 1 jutaan. Wah, kadang kalau yang kualitas kontes gitu yang merahnya pedas itu bisa lebih dari 1 juta. Warna merah itu sendiri dia memang genetiknya memang sudah merah kan kalau yang red iguana. Iya, Terus ada lagi nggak katanya ini yang awam pada nanya kalau dikasih wortel terus makin merah itu gimana tuh? Sebenarnya sih benar ya, memang makanan sebenarnya pengaruh, cuman sedikit banget sebenarnya pengaruhnya. Ada pengaruh tapi sedikit. Paling banyak tuh ya dari genetiknya mereka. Dan kualitasnya beda ya, ada yang memang rada orange, ada yang merahnya kenceng. Itu biasanya dari indukannya menurunkan atau memang tiba-tiba dia lahir dengan kualitas yang bagus gitu, spesial daripada tetesan yang lainnya? Sebenarnya dari mereka netes sudah beda-beda. Kadang kita gini, ada beberapa indukan yang saya selektif breed. Jadi indukannya jantannya tuh merahnya pedas, betinanya merahnya pedas. Nah kita kawinin, nah pas dia mereka nelor netes, jadi anak itu nggak semuanya bagus sebenarnya. Malah kadang ada juga yang dari indukan yang biasa aja, terus dua-duanya biasa aja, ini jantan betina biasa aja, anaknya ada aja yang cakep. Jadi sebenarnya balik lagi sih tergantung genetik mereka itu turun ke anak itu kuat atau enggaknya aja gitu. Jadi begitu sahabat percakapan saya sama Niko, jadi ahlinya iguana. Banyak ilmu yang bisa saya dapatkan, mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat para sahabat di luar sana yang mau piara iguana atau sedang piara iguana atau sudah pernah piara iguana. Terima kasih udah nonton videonya. Next time kita akan buat video-video yang lebih keren lagi. Tapi sebelumnya biasa nih, untuk mohon di subscribe, share dan komen karena penting buat kita masukan-masukannya untuk membuat video yang lebih oke lagi. Oke, salam. Thank you Niko.